Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah. Sebelum kita mulai ibadah kita pada Minggu pagi yang indah ini, terlebih dahulu kita semua adik-adik, mari kita berdoa dalam diri kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir dan yang akan hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hai adik-adik semua, dengarlah hukum Tuhan dalam minggu ini yang terambil dari titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di bawah air bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari ke-6 lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau kelenya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam minggu ini. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Ku menang atas segala setan. Haleluya.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami demikian berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena setia kasih-Mu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hai adik-adik semua, mari kita dengarkan ayat hafalan dalam minggu ini yang akan dibagikan melalui video yang terambil dari kitab Lukas 12 ayat ke-8 dalam bahasa Indonesia. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Mau lihat teh? Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di hadapan orang lain juga akan diakui oleh anak manusia di hadapan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia pertama, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat. Terima kasih. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di hadapan orang lain juga akan diakui oleh anak manusia di hadapan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia pertama, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih. 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di hadapan orang lain juga akan diakui oleh anak manusia di hadapan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih. Hai adik-adik, dan untuk ayat hafalan pada minggu depan terambil dari kitab Lukas 12 ayat 8 dalam bahasa Batak. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Tanda paku di kaki
Hai adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri semua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hai adik-adik semua, kita akan mendengarkan Warta Halo Sekolah Minggu yang dibawakan oleh kakak-kakak Sekolah Minggu. Selamat Paskah adik-adik. Di minggu ini Kakak Rini ada beberapa pengumuman. Kira-kira apa ya? Yang pertama, siapa aja yang ulang tahun di hari Minggu ini? Teman kita yang berulang tahun di minggu ini ada 3 orang. Siapa aja kah? Yang pertama, Rizkita Alsa Kristinia Borusianturi tanggal 31 Maret. Yang kedua, Gisela Brigita Borusi Hotang tanggal 2 April. Dan yang ketiga, Noah Silutonga tanggal 4 April. Kita doakan semoga teman-teman kita semua sehat, pintar, sayang keluarga, dan terlebih cinta Tuhan Yesus. Kakak guru sekolah minggu juga ada hadiah nats buat adik-adik yang diambil dari Mazmur 66 ayat 20. Kakak bacakan ya adik-adik. Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik masih ingat nggak aktivitas minggu lalu yang ditugaskan oleh Kak Tiur? Ayo siapa yang masih ingat dan siapa yang sudah mengerjakan? Ya betul, kita ada aktivitas yaitu membuat daun palem dari buffalo dan diwarnai serta diberi nutsnya. Yuk adik-adik kita lihat ya siapa saja yang sudah mengerjakan. Adik-adik, hari ini Kakak Rini akan memberikan pengumuman untuk aktivitas kita minggu depan. Aktivitas kita minggu depan ada 2. Yang pertama yaitu video lagu Hidup-Hidup Selamanya. Nanti videonya atau soundtracknya dikirim ke WhatsApp orang tua. Kalian adik-adik bisa bernyanyi bersama keluarga. Yang kedua ada video untuk menghias telur Paskah. Siapa di sini yang suka menghias telur? Oke, nanti hias yang bagus. Nanti videonya dikirim papa mamanya ke WA. Jadi
Aktivitas tadi yang 2 video itu, dua-duanya kita lombakan. Siapa yang mau jadi pemenang? Kalau mau jadi pemenang berarti harus kirim dulu. Oke adik-adik, kita tunggu ya 2 videonya. Jadi untuk minggu depan kita ada 3 kegiatan. Kakak resum ya. Yang pertama yaitu kegiatannya menghafalkan ayat hafalan dari Lukas 12 ayat 8 bahasa Batak. Yang kedua, video bernyanyi bersama orang tua. Yang ketiga, video menghias telur Paskah. Kakak tunggu aktivitas video adik-adik paling lambat hari Kamis tanggal 8 April 2021 ke WA Abang Porman. Ke siapa adik-adik? Ke WA Abang Porman. Nomornya ada di sini. Kita tunggu ya adik-adik. Terima kasih. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari Paskah ini, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam rindu dari seluruh guru sekolah minggu dan juga para halado HKBP Tanjung Perak kepada adik-adik kami yang masih berada di rumah, yang masih setia untuk mengikuti ibadah melalui channel YouTube HKBP Tanjung Perak. Firman Tuhan pada hari ini di hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, diambil daripada Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ayo, disiapkan Alkitabnya, dibuka. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Amang akan bacakan bagi kita semua. Adik-adik yang di rumah, mari juga ikut membacanya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut.
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita dan besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, tanpa terasa kalau kita mengingat bulan 3 tahun lalu kita tidak bersama. Pasca tahun lalu kita tidak bersama lagi di gereja ini. Dan hari ini kita harus merayakan Paskah kembali di rumah. Oleh karena itu, Amang Pendeta dan seluruh guru-guru sekolah minggu dan seluruh para halado ingin mengucapkan salam rindu untuk seluruh adik-adik sekolah minggu yang sangat kami kasihi. Hari ini kita merayakan Paskah. Ada yang tahu apa itu hari Paskah? Betul, itu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Kematian tidak bisa menahan Yesus. Kalau yang lain mati begitu saja, tetapi Yesus bangkit. Dan di saat Yesus bangkit, itu menandakan bahwa Dia benar-benar adalah anak Allah. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan tadi bercerita ketika ada 3 orang perempuan yang ingin datang ke kubur Yesus. Tetapi ternyata kuburnya sudah kosong. Dan ada malaikat berkata, "Jangan takut, sebab Yesus sudah pergi ke Galilea. Dia sudah bangkit." Dan di saat itu jugalah perempuan-perempuan itu bergegas pergi. Hatinya ada yang takut tapi bahagia, ada yang gelisah tapi senang. Jadi campur aduk semua. Betul gak sih Yesus bangkit? Tetapi mereka juga bahagia. Yesus benar-benar bangkit. Dan di saat itulah Yesus datang dan meminta kepada perempuan untuk menyampaikan kepada seluruh saudara-saudaranya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan Yesus tahu bahwa mereka takut, gelisah, dan campur aduk. Maka Yesus berkata kepada perempuan-perempuan itu dan kepada seluruh murid-muridnya nantinya, "Jangan takut." Nah, itu tadi cerita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Amang mau tanya dulu. Tadi Amang bilang ada 3 perempuan yang datang ke kubur Yesus. Ada yang tahu perempuannya namanya siapa saja? Ayo, ada yang tahu? Coba tanya mama. Tanya papanya dulu. Pah, mah, siapa nama perempuan yang datang ke kubur Yesus? Sudah ditanya? Betul. Perempuan yang pertama bernama Maria Magdalena. Yang kedua Maria ibu Yakobus. Yang ketiga bernama Salome. Nah, 3 perempuan ini yang datang ke kubur Yesus, yang kemudian melihat kubur sudah kosong dan kemudian memberitakan kepada seluruh murid-muridnya bahwa Yesus sudah dan benar-benar bangkit. Hari ini, di hari Paskah ini, kita diajak, adik-adik sekolah minggu semua. Kami tahu, guru-guru sekolah minggu tahu, kita sudah 1 tahun lebih
berada di rumah. Kami sangat rindu untuk kita kembali bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama di gereja ini. Tetapi mari bersabar. Mari bersabar. Mari bersabar sedikit lagi, agar kita boleh bersama-sama, boleh keluar dari kondisi pandemik ini. Adik-adik semua, firman Tuhan tadi mengatakan jangan takut. Maka hari ini, di hari Paskah ini, di hari kebangkitan Yesus ini, kita diajak, jangan takut dengan kondisimu. Jangan jadi gelisah kamu. Kalau kamu rindu, kalau kami semua rindu, Mari kita bersama-sama saling mendoakan. Mari adik-adik semua, mari doakan orang tua kita agar tetap sehat-sehat. Mari doakan para pemimpin kita, para pelayan-pelayan gereja, dan seluruh orang yang terus berusaha agar kita boleh keluar dari pandemik ini. Dan nantinya kita boleh bersama-sama lagi di gereja Tuhan ini untuk bernyanyi, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih, di hari Paskah ini mari kita bersama-sama saling menguatkan. Adik-adik, walaupun kamu kecil, tetaplah berdoa. Doakan semuanya, dan kita yakin dan percaya ada rencana Tuhan. Kalau firman Tuhan tadi berkata jangan takut, maka kita mau untuk tidak takut dengan keadaan ini. Kita mau saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kita mau untuk tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Amang ingin mengajak kita semua untuk membuka Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 13. Ya, dibuka ya. Yesaya 41 ayat 13. Amang akan bacakan bagi kita semua. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Maka hari ini, di hari Paskah ini, mari bangkit. Mari bangkit dari kegelisahan kita, mari bangkit dari ketakutan kita, dan mari kita bersama-sama meyakini bahwa Tuhan Allah kita memegang tangan kita dan menolong kita. Maka kita tidak akan takut. Kita mau bangkit, kita mau bersemangat, kita mau menjalani hari-hari, dan kita mau tetap saling mendoakan agar kita boleh keluar dari kondisi pandemik ini dengan bersukacita dan bersorak-sorai bersama-sama. Kiranya Tuhan Allah selalu menyertai kita. Salam rindu untuk seluruh adik-adik sekolah minggu. Selamat Paskah bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini bahwa kebangkitan-Mu itu menjadi sebuah jawaban bagi kami agar kami tidak lagi takut dan gelisah, tetapi kami boleh yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang memegang tangan kami, bahwa ada Tuhan yang menolong kami, bahwa ada Tuhan yang telah bangkit dan menebus dosa kami semua. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang menguatkan kami, menguatkan seluruh adik-adik sekolah minggu, serta seluruh keluarga-keluarga Kristen yang tetap berdoa, yang tetap yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah di ujungnya. Berikan kami kesabaran ya Tuhan, berikan kami kepatuhan dan ketekunan, sehingga kami boleh tetap patuh, kami boleh tetap tekun menjalani hari-hari kami, dan kami boleh tetap yakin ada Tuhan yang memegang dan menolong kami. Bapa dalam surga, Engkau memberkati bangsa ini, Engkau memberkati negara ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjalani hari-hari kami boleh hidup dan tinggal, dan boleh membagikan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, segala doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam sukacita, marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus sambil kita bernyanyi.
Sisanya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan ke orang tua kalian yang akan beribadah hari Minggu. Dan kalau kalian tidak bisa, kalian bisa transfer ke rekening nomor di bawah ini. Kakak tunggu ya. Mari kita dengarkan protokol kesehatan yang dibawa oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Di era pandemik ini, kita semua, kakak dan adik-adik semuanya harus menjaga kesehatan. Adapun beberapa protokol kesehatan yang akan kakak Rini sampaikan. Yang pertama yaitu, kakak Rini bacakan ya adik-adik ya. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, tidur yang cukup minimal 8 jam sehari. Yang keempat, olahraga rutin 2 kali seminggu. Yang kelima, berjemur 10-15 menit. Yang keenam, yaitu memakai masker. Patuhi ya adik-adik protokol kesehatan karena kita harus menjaga diri kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Paskah adik-adik sekolah minggu semua. Tuhan Allah memberkati kita semua. Selamat Paskah dari seluruh guru sekolah minggu, pelayan hari ini, dan para halado HKBP Tanjung Perak. Tuhan memberkati.